Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari vibrasi dan energi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick card trading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya berdoa kepada Tuhan gitu ya, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini adalah tema yang spesial, mungkin kalian juga menunggu-nunggu, yaitu apa dia juga merasakan, apa yang saat ini kamu rasakan. Oke, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, ingin tahu apakah si doi juga merasakan sih apa yang saat ini sedang aku rasakan gitu, tetap terus ikuti pick card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card trading kali ini. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang sekiranya ingin tahu stamp time-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Misalnya bagian part pick a card, part ke-1, part kedua, part ketiga, kalian bisa lihat ya, ada di bawah link deskripsi video ini. Jadi kalian bisa lihat apabila kalian memilih kartu yang nomor 1 misalnya, kalian bisa lihat aja di detik yang keberapa pick a card-nya. Jadi seperti itu. Oke, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan ya pada tema video kali ini, yaitu tentang apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Oke, coba kita ambil terlebih dahulu kartunya. Oke. Oke, sesuai dengan tema ya. Apakah dia juga merasakan apa yang saat ini kamu rasakan? Terkadang kita juga ngerasa penasaran gitu. Apa cuma aku aja yang memikirkan hubungan ini, tapi dianya enggak gitu. Coba kita lihat. Oke, satu kartu terbuka. Apa dia juga merasakan? Oh, kartunya terjatuh semuanya. Apa dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Oke, yang kedua kebuka. Oke, kartu yang ketiga. Yes. Oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian di antara ketiga ini bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa. Sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi ini kita yang ini ya, yang ketiga. Dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama.
Oke, kita ambil kartu tarotnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Oke. Apa dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Oke, coba Clarissa lihat. Oke, di sini satu kartu terbuka. Sepertinya kamu sering dibuat kepikiran sama dia, kadang sering dibuat sedih, galau, cemas sama dia. Terlihat di sini. Oke. Yes, 1, 2, 3. Oke, di sini yang keempat. Oke, dan di sini yang kelima ada kartu Wheel of Fortune. Kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga melihat secara jelas kartunya seperti apa. Oke. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Walaupun saat ini gitu sepertinya antara hubungan kamu dan dia agak sedikit merenggang, kalian kayak merasa saling berjauh-jauhan dan kamu sepertinya tidak mendapatkan simpati dari dia seperti yang dulu gitu. Cuman aku dapat melihat bahwa hal tersebut masih bisa diperbaiki. Dan apakah si doi ini saat ini juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan gitu. Misal ya kamu ingin gitu hubungan ini membaik seperti yang dulu, dia juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi walaupun saat ini antara kamu dan dia gitu ada batasan, kalian merasa bahwa hubungan ini merasa dingin, bahwa kalian merasa hubungan ini ada jarak gitu. Cuman dia juga memiliki satu pemikiran yang sama, dimana keinginan orang ini terbesarnya dia sudah merasa lelah gitu, dalam artian menghadapi situasi yang bisa dibilang ya hubungan ini gak serius gitu. Dan orang ini juga keinginan dia gitu, ingin memperbaiki semua gitu yang sudah terjadi saat ini. Misal saat ini kamu sedang ada masalah sama dia, keinginan dia ingin memperbaiki hubungan ini biar tercipta yang seperti dulu. Jadi di sini walaupun saat ini bisa saja kamu dan dia lagi terstuck komunikasi, ataupun mungkin kalian walaupun kalian udah sama-sama menyimpan kontak tapi kalian gak berkomunikasi, cuman aku melihat bahwa orang ini juga merindukan suasana yang dulu. Jadi apa yang kamu rasakan dia juga merasakan gitu. Kamu saat ini kan juga dalam artian tuh merasakan ya rasa sakit hati juga ada, rasa kecewa juga ada, rasa ingin berontak juga ada. Dia pun juga memiliki, dia juga dalam artian tuh juga peka gitu. Ataukah mungkin dia saat ini juga memikirkan aku, merindukan aku, ingin sekali mengulang suasana masa-masa yang dulu gitu. Jadi dia juga cukup, menurut saya cukup peka di sini terhadap apa yang kamu rasakan. Jadi buat kamu sih jangan berpikir berpikir singkat terlebih dahulu gitu. Karena ya terkadang kalian nggak komunikasian gitu, bukan berarti dia udah nggak sayang kamu, tetapi bisa saja orang ini lagi fase mengintrospeksi tentang diri dia untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Aku di sini juga melihat bahwa memang akhir-akhir ini aku melihat ada suasana kerenggangan terhadap hubungan kalian, terutama masalah komunikasi ya, yang mungkin saat ini sudah ada batasan, artinya sudah tidak seintens dulu lagi. Dan kamu saat ini sepertinya sedang ingin mencari tahu, ingin tahu sebenarnya apa yang saat ini sedang dia hadapi dan apa saat ini yang terpendam di dalam hati dia. Cuman apa daya kamu gitu, lawang dia aja sepertinya itu kayak dalam artian tuh bisa dibilang menghindar juga enggak gitu. Tapi kalau misalnya menghindarkan, dia mungkin udah blokir kamu deh bagaimana. Ini dalam artian tuh kayak kamu digantung gak jelas gitu loh. Digantung gak jelasnya tuh seperti apa ya, kamu WA dia tapi WA-nya itu bisa aja cuma
dilihat doang, atau mungkin bisa saja WA kamu terkirim tapi nggak dibales-bales. Itu yang membuat kamu juga ngerasa cemas, khawatir bagaimana gitu, hubungan ini ke depannya bakalan seperti apa gitu. Karena kamu juga namanya seseorang ya, juga butuh yang namanya sebuah kepastian dari hubungan yang saat ini dia yang sedang kalian jalani. Karena bisa dibilang tuh kayak rasa keseriusan dari hubungan ini tuh sudah tinggal sekitar 20%-an lagi gitu, dan kamu nggak tahu langkah selanjutnya apa yang harus kamu lakukan, karena kamu saat ini bisa dibilang tuh terjebak dalam situasi yang cukup rumit gitu. Kamu ingin meninggalkan tapi juga masih berpikir dua kali, mempertahankan rasanya kok seperti ini gitu. Jadi ya udah gitu, kamu berharap akan datangnya sebuah keajaiban dari Tuhan gitu. Kalau memang dia masih bisa dipertahankan dan dia layak untuk diperjuangkan, kamu akan mempertahankan gitu. Kamu seolah memohon sama Tuhan seperti itu. Kalau misalnya dia sudah benar-benar tidak layak untuk diperjuangkan, ya mungkin Tuhan memiliki rencana lain gitu. Jauhkanlah dan lupakan ingatan-ingatan dia dari pikiran kamu. Jadi seperti itu. Karena bisa dibilang kamu bukan tipe seseorang yang mudah berpindah hati gitu. Kamu orangnya sulit mencintai, tetapi apabila kamu sudah mencintai dan menemukan seseorang yang benar-benar mampu menggetarkan hati kamu, maka jujur gitu, kamu orangnya susah untuk move on atau berpindah hati. Walaupun kalian sudah mengakhiri gitu, tapi butuh waktu untuk benar-benar bisa melupakan kenangan yang pernah kalian bangun secara bersama. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia sebenarnya ingin kembali gitu, ingin kembali merajut asa bersama kamu. Cuman dia berpikir bahwa situasinya saat ini tuh kayak masih kurang tepat gitu. Atau mungkin bisa saja orang ini tuh kayak saat ini sedang mungkin banyak urusan yang sedang dia kejar, banyak sesuatu hal tuh yang ingin dia capai gitu, sehingga ya udah gitu dia mencoba gitu memfokuskan sama hal itu dulu sambil mengintrospeksi diri dia terlebih dahulu. Jadi di saat nanti dia kembali untuk kamu, dia sudah berubah menjadi seseorang pribadi yang kamu harapkan selama ini. Terus aku juga melihat bahwa kamu akhir-akhir ini juga merasa bahwa ada something gitu ya, ada sesuatu hal tuh yang mungkin menurut kamu itu kayak ngerasa orang ini kayak nggak kayak biasanya. Ada sesuatu hal tuh yang berusaha dia sembunyikan. Cuman yang saya lihat memang orangnya akhir-akhir ini sedikit tertutup sama kamu. Entah karena dia takut menjelaskan sama kamu nanti jatuhnya ribut lagi atau gimana gitu. Yang jelas nggak ada masalahnya dengan hubungan kamu, karena jika dilihat aku masih melihat ya cinta dia ke kamu ini masih begitu besar, karena mungkin unsur kesalahpahaman, karena mungkin unsur kurangnya komunikasi, kurangnya apa ya, dalam artian tuh kurang keintenan gitu. Jadi kayak kesannya itu hubungan kalian ada jarak, hubungan kalian dingin gitu. Kamu merasa bahwa dalam artian tuh kayak perasaan kamu udah jauh gitu, sudah tidak sedekat yang dulu lagi. Cuman hal tersebut sebenarnya masih bisa diperbaiki dan masih bisa dipertahankan asalkan dia juga mau memperjuangkan hubungan ini. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa sebenarnya kamu ingin sekali gitu, ingin sekali berlari gitu ya, berlari dari apa ya, rasa beban yang saat ini sedang kamu rasakan gitu. Karena bisa dibilang gitu ya, akhir-akhir ini kamu merasakan beban berat atas sikap dia yang dia lakukan terhadap diri kamu. Jadi kayak bener-bener kamu ngerasanya bahwa gimana ya gitu, kok aku saat ini tuh kayak bukan tambah bahagia gitu, kok tambah malah semakin banyak beban gitu. Bisa dibilang kan tujuan kamu sebenarnya membuka sebuah hubungan untuk mencari kebahagiaan, tapi justru kesedihan yang saat ini sedang kamu rasakan. Cuman buat kamu sih kamu nggak usah terlalu berkecil hati. Yakin bahwa di balik kesulitan ini akan ada hikmah yang indah yang nantinya dapat kamu rasakan bersama orang yang kamu sayang. Clarissa juga mampu melihat bahwa sebenarnya angan-angan si doi atau angan-angan dia terhadap hubungan ini masih cukup tinggi kok gitu, dan orang ini juga masih sangat berharap gitu, masih sangat berharap terhadap hubungan ini, masih sangat berharap terhadap kamu gitu. Apabila waktunya sudah tepat, saya yakin pasti dia akan kembali untuk kamu dan menebus semua kesalahan atau kekurangan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Selain itu, aku juga melihat bahwa kamu juga sebenarnya nggak ingin lagi gitu, dalam artian tuh kayak beradaptasi lagi dengan yang baru. Kamu inginnya ya mempertahankan aja yang sekarang, asalkan
yang kamu pertahankan ini benar-benar bisa untuk berubah yang menjadi baik daripada sebelumnya gitu. Jadi kamu memang tipikal seseorang yang nggak ingin terlalu membuka hati untuk yang baru gitu, terus mencari kenalan baru. Kamu cukup satu aja, asalkan ya ada itikat untuk memperbaiki dan bisa lebih serius lagi ke depannya. Mungkin bisa lebih ngertiin kamu, lebih bisa perhatian sama kamu gitu. Karena sejujurnya gitu, kamu itu sebenarnya menjalin hubungan bersama kamu itu simple gitu loh. Cukup bisa ngertiin aku, bisa ngimbangin aku, terus juga berikan waktu sama aku walaupun sedikit nggak masalah. Yang penting kamu memberikan kabar daripada hilang-hilangan ngeghosting nggak jelas seperti ini yang membuat kamu justru berpikir nggak karu-karuan gitu. Jadi kan seperti itu jadinya gitu. Kalau misalnya ya kamu sudah terlanjur percaya sama dia, tapi ketika dalam artian tuh gimana ya, orang ini kayak keluar dari lintasan, kamu jadi berpikir yang aneh-aneh gitu. Nih orang sebenarnya masih sayang nggak sih sama aku? Apakah nih orang udah ngerasa bosen nggak ya sama aku atau bagaimana gitu? Karena di sini yang kamu cari sesuatu hal gitu yang bersangkutan dengan kepastian gitu. Jadi ya kamu menunggu jawaban dari dia gitu. Dimana kamu harus berlari, dimana kamu harus berhenti. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh orang ini juga orang yang terkadang itu lebih banyak selalu bikin membuat kamu ngerasa khawatir gitu. Karena ya terkadang sikap dia itu suka berubah-ubah sih sama kamu gitu. Kalau misalnya jatuhnya tepat gitu, ya kamu bawaannya kayak ngerasa nyaman banget sama dia. Tapi ketika mungkin suasana hati dia nggak tepat gitu, ya bisa dibilang kamu selalu bertengkar sama dia atau emosi-emosian sama dia. Tapi saya yakin kok bahwa kedepannya orang ini akan menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi daripada sebelumnya. Karena ya mungkin prosesnya aja yang belum datang ke dia gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia juga sebenarnya terkadang juga kepikiran kamu kok gitu. Jadi buat kamu jangan salah persepsi gitu. Ketika kamu gak ada komunikasi sama dia, berarti dia gak memikirkan kamu sama sekali. Bukan. Justru hal itu justru membuat dia merasa kepikiran, merasa khawatir. Cuman gitu karena ada kata gengsi atau gimana gitu, jadi dia sebenarnya ingin menghubungi kamu gitu, tapi berhubung karena gengsi ya udah jadinya tertunda aja dulu gitu. Sebenarnya sama sih gitu. Coba kalau misalnya nggak ada kata gengsi, maaf ya ada suara noise, ada suara hujan, tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu dan kalian bisa mendengarkan ya. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa suasana hati kamu mungkin saat ini nggak begitu cerah, artinya sedang mendung. Dalam artian ya kamu saat ini sedang merasa sedih akan sikap dia sama kamu. Cuman saya percaya bahwa di balik kamu bersabar dalam menghadapi segala ujian yang sudah diberikan sama Tuhan, kamu akan menjemput kebahagiaan apabila waktunya memang sudah tiba. Terus Clarissa juga melihat bahwa kamu sepertinya juga sempat ya ada kepikiran gitu. Kalau misalnya ini semakin lama bukan malah semakin baik, ya udah gitu, dengan berat hati aku akan pergi meninggalkan hubungan ini. Cuman entah kenapa ya mungkin semesta masih mengizinkan buat kalian bersama lagi. Jadi intinya tuh kayak kalian masih merasa berat, bener-bener berat banget untuk meninggalkan hubungan ini. Apalagi ditambah gitu ketika kamu mengingat tentang perjuangan sama-sama yang udah kalian lakukan di flashback ke belakang kemarin, sehingga kalian bisa bertahan sampai detik ini. Jadi hal itu yang membuat yang semula kamu ingin pergi meninggalkan hubungan ini jadi di cancel nih gitu, gara-gara ya kamu masih merasa berat hati gitu, masih merasa berat hati. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa walaupun saat ini mungkin suasana hati hubungan kalian sedang berada di titik gejolak gitu, cuman aku melihat bahwa kedepannya hubungan ini setelah orang ini menghubungi kamu kembali, melanjutkan komunikasi yang lebih intens daripada yang dulu, kamu akan merasakan sebuah perjalanan cinta yang indah gitu, perjalanan cinta yang memang kamu nanti-nanti selama ini. Karena basically ya apa ya, bisa dibilang tuh kayak
setiap manusia kan memiliki fase di mana dia belum bahagia dan dia akan bahagia. Jadi kayak untuk flashback ke belakang kemarin, ya kamu sebenarnya ada bahagia, cuman kayak bahagianya nggak stabil gitu. Cuman ya kedepannya kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Terus aku juga melihat bahwa mungkin kamu saat ini merasa bahwa perjuangan dan pengorbanan pasangan kamu itu kurang ke kamu gitu. Kayaknya aku doang yang berjuang tapi kamunya enggak gitu. Cuman aku dapat melihat bahwa setelah dalam artian tuh dia kan udah ngerti apa yang saat ini sedang kamu rasakan, bisa dibilang tuh peka. Jadi ya kedepannya orang ini bakalan lebih banyak berjuang sama kamu. Jadi buat kamu sih sabar aja, karena kan di sini terlihat ada kartu two of cup, artinya keinginan kamu untuk bisa bersatu dengan dia itu tidak ada yang mustahil. Dalam artian ya mungkin akan bisa menjadi nyata, asalkan kalian berdua bisa menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi, bisa bertahan dan memperbaiki. Bertahan aja rasanya kurang valid gitu apabila tidak ada pengorbanan dan perjuangannya. Jadi sembari kamu mempertahankan, ya kalian berdua juga harus ada itikat untuk memperbaiki, karena di masa depan yang akan datang, di sini kan ada kartu Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Artinya ya tidak menutup kemungkinan walaupun kamu saat ini berada di titik sulit gitu, bisa jadi di tahun-tahun berikutnya, misal di tahun depan, di pertengahan, di awal atau di akhir tahun, roda ini akan berputar gitu secara perlahan dan kamu akan merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan. Jadi intinya ya setiap roda kehidupan itu bermacam-macam. Kadang ada yang di bawah, kadang ada yang di atas gitu. Dan ketika kalian udah berada di atas, kalian harus mencari cara bagaimana bisa mempertahankan hubungan, perasaan, kasih sayang, perhatian gitu sama pasangan kamu, biar hubungan ini tidak terasa jenuh dan asing. Jadi seperti itu. Terus aku juga melihat bahwa di sini mungkin antara kamu dan dia kurangnya rasa keterbukaan. Mungkin kalau kamu sudah merasa terbuka, ya syukur gitu. Tapi dari diri dianya gitu yang mungkin kurang bisa terbuka sama kamu, sehingga ya kamu kurang bisa memahami apa yang dia mau, apa yang saat ini sedang terjadi, dan apa yang intinya tuh sedang tidak dia sukai gitu. Karena kurangnya terbukaan jadinya datangnya salah paham lagi yang seperti ini gitu. Padahal jika dilihat sebenarnya fine-fine aja gitu. Karena rasa keterbukaan itu menurut saya penting gitu. Karena ya dari mana rasa terbuka itu? Ya mulai sekarang gitu, saat kalian pada saat fase pacaran gitu. Di saat kalian sudah menikah, kalian nanti sudah paham gitu, sudah memahami karakter dan doi kalian masing-masing itu seperti apa gitu. Jadi kayak kalian itu nantinya setelah menikah itu kalian gak akan kaku lagi untuk berusaha terbuka sama pasangan, karena kalian sudah merasa latihan di awal di saat masa fase pacaran. Jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa coba lihat untuk kartu tarot versi yang satunya, tentang apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Di sini ada kartu The Devil. Wah, kalian jangan salah persepsi ya. Wah, The Devil kok buruk banget. Tidak seperti itu. Kadang sesuai dengan energi kalian masing-masing. Jadi kartu The Devil itu tidak selamanya berlaku buruk gitu. Tergantung energi kalian masing-masing. Terus di sini juga ada kartu Three of Wands. Oke. Di sini juga ada kartu Ten of Wands, Queen of Swords, Ten of Wands. Yes, kemudian ada kartu Judgment. Oke. Di sini aku melihat bahwa sebenarnya bisa dibilang kamu saat ini terbebani, tertekan juga iya gitu. Karena
Ya dalam artian tuh kamu tidak mendapatkan sebuah kejelasan atau penjelasan dari pasangan kamu. Kenapa dia kok akhir-akhir ini jadi berubah sama kamu, seolah-olah jadi ada jarak dalam hubungan ini gitu. Otomatis kan kamu merasa terbebani apabila dia tidak bisa menjelaskan secara detail kenapa alasan dia jadi dampaknya seperti sekarang ini gitu. Cuman ya sebisa mungkin buat kamu apabila kamu memiliki keberanian gitu. Jadi ya memang kamu harus berani gitu. Harus berani mengatakan. Mengatakan jangan pernah ada rasa gengsi. Katakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan gitu loh. Dalam artian kalau misalnya kamu ada unek-unek sama dia, ya kamu berusaha mencoba terbuka sama dia tentang apa yang nggak kamu suka dari dia. Misal ya dia seperti ini nggak jelas yang seperti ini ke kamu gitu. Ya kamu ngomong aja karena dengan terbuka seperti itu otomatis si doi atau si pasangan akan lebih ngerti. Oh ya, berarti aku ke depannya aku nggak boleh kayak gini gitu. Jadi kamu jangan pernah merasa takut bahwa kan tujuan kamu ini tujuan baik, tujuan untuk dalam artian tuh menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Jadi kamu benar-benar harus berani gitu. Kalau misalnya kamu nggak berani, ya hubungan kamu bakalan jalan di tempat seperti ini, tidak akan pernah ada kemajuan. Terus di sini ada kartu Three of Wands. Three of Wands tuh artinya apa ya? Three of Wands di sini menggambarkan tentang pergi meninggalkan hubungan bukanlah akhir dari permasalahan. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya pergi dari hubungan sama saja dengan lari dari kenyataan. Tetapi untuk saat ini yang harus kamu lakukan, walaupun kamu tertatih-tatih, walaupun kamu saat ini kayak merasa sulit, merasa dalam artian tuh kayak seolah-olah bagi kamu ya kamu udah merasa panas, udah merasa terbakar, tapi kamu tetap bertahan di tempat ini gitu. Walaupun kamu merasakan hal yang seperti itu, cuman ya tetap gitu pertahankan. Yakinlah bahwa dia masih bisa untuk diperjuangkan. Dengan cara yang seperti apa? Ya intinya kamu harus berani ngomong sama dia secara empat mata tentang apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Karena apabila kamu tidak terbuka, ya selamanya ini akan menjadi misteri hidup dalam hubungan kamu yang dia nggak akan bisa memahami kamu gitu. Karena kamu nggak berani mengatakan yang sesungguhnya. Karena bisa dibilang tuh terkadang kamu juga banyak hal gitu, banyak hal yang ingin kamu sampaikan ke dia. Tapi kalau misalnya kamu sudah menjalin komunikasi sama dia, udah nyambung komunikasi sama dia, rasa nyali itu kayak udah menurun, udah menciut gitu. Ya udah akhirnya bahas yang lain. Masalah yang ingin kamu katakan jadi lupa deh gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa kamu sepertinya juga saat ini tuh sedang bertahan dalam situasi yang dingin gitu. Dalam artian bukan suasana hangat yang saat ini sedang kamu rasakan. Justru kayak malah kamu saat ini tuh kayak ngerasa menjalin hubungan tuh bersama orang lain, kayak bukan dengan pacar kamu gitu. Kamu kayak ngerasanya tuh kayak kenapa ya gitu, aku kayak udah tidak mengenal sosok dia yang dulu. Justru kayak yang kamu rasakan saat ini, kamu merasakan bahwa kayak kamu lagi deket dengan orang yang baru atau orang lain gitu. Dan kamu saat ini kayak bener-bener sedang merindukan suasana yang dulu, di saat dia berjuang untuk kamu, di saat dia berkorban untuk kamu. Karena untuk saat ini hal itu nggak kamu dapatkan. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu saat ini sedang dalam artian tuh kalau misalnya ditanya ya kamu ingin tahu gitu tentang sebenarnya apa yang saat ini sedang terjadi gitu. Kalau misalnya dia udah ngerasa nggak seneng sama kamu gitu, ya dia setidaknya harus bisa berani ngomong sama kamu, memberikan sebuah penjelasan yang logik atau yang masuk akal gitu. Daripada dalam artian tuh kamu digantung dalam situasi yang dingin seperti ini, itu yang membuat kamu juga ngerasa hari-hari kamu gak bisa bebas gitu. Karena apa? Ya kamu selalu dipenuhi dengan beban-beban gitu. Beban kamu aja udah banyak, apalagi ditambah dengan beban hubungan. Wah, pikiran kamu tambah kacau gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak kamu ya bener-bener kalau bisa sih gini ya, nggak usah mencari tahu, tetapi kamu harus memiliki keberanian tanya sama dia sebenarnya apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Dengan seperti itu ya dia mungkin akan ngerasa lebih nyaman daripada yang kayak kamu seolah-olah itu kayak mengawasi dia. Jadi nanti dia salah tangkap gitu. Salah tangkapnya kenapa? Ini orang kok terlalu posesif ngipuin aku gitu. Padahal kan enggak gitu. Tujuan kamu kan baik gitu. Jadi ya biar tidak terjadi kesalahpahaman, kamu harus ngomong dengan lantang dan berani sama dia tentang apa yang enggak kamu suka, tentang dalam artian tuh apa sih yang sebenarnya ada di dalam perasaan kamu tentang aku, atau apa yang saat ini sedang kamu sembunyikan dari aku. Jadi kamu harus berani. Kalau
kamu tidak memberikan sebuah penjelasan seperti itu, ya bisa dipastikan hubungan ini bakalan jalan di tempat, karena nggak akan ada perubahan, lebih mundur iya gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa memang ya posisinya itu bisa dibilang tuh kayak saat ini kamu disuruh bener-bener untuk mengendalikan emosi dan amarah. Bisa dibilang tuh ya kalau kamu ingin marah ya sebenarnya ingin marah gitu. Kamu kecewa ya kamu kecewa. Cuman ya memang sebisa mungkin saat ini kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu. Kamu harus menyimpan rasa kekesalan kamu, walaupun saat ini tuh kayak kamu bener-bener kayak ngerasa kesal, ngerasa enak, ingin marah sama dia gitu, karena sikap dia yang nggak jelas seperti ini, yang nggak stabil ke kamu gitu. Jadinya tuh kayak rasa benci dan amarah itu kayak numpuk campur aduk jadi satu. Tapi untuk saat ini yang harus kamu lakukan, kamu harus bisa mengendalikan amarah, ego, emosi kamu gitu. Karena apabila kamu salah mengontrol gitu, ya bisa saja gitu hal ini bisa bertambah besar gitu, bisa bertambah panas. Yang semula tujuan kamu untuk dalam artian tuh apa ya, mendamaikan hubungan ini biar tercipta lebih baik, karena kamu salah langkah jadinya semakin memanas gitu. Jadi buat kamu harus berhati-hati gitu, karena kan tujuan kamu ini untuk tujuan yang baik gitu. Terus di sini Clarissa coba lihat. Apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Oke. Dari kartunya ada kartu Nine of Swords. Yes. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu Nine of Wands. Oke, jatuh semuanya. Oke, kita ambil yang terakhir. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Sekarang yang saya lihat tentang masalah energi dia, sebenarnya orang ini juga ingin sih dalam artian tuh menghubungi kamu duluan, karena tadi bilang karena ada gengsi. Selain itu juga dia itu kayak ngerasa takut gitu, karena ngerasa takutnya itu apa, mungkin dia saat ini tuh kayak ngerasa salah bahwa apa yang dia lakukan sama kamu itu ternyata salah. Jadi kayak dia ini sebenarnya ingin gitu menjalin komunikasi dengan kamu kembali, karena di sini takut gitu untuk bisa bangkit ngomong sama kamu. Dia ngerasa takut, wah nanti dia marah, nanti dia ngambek atau gimana. Jadi hal tersebut jadinya semakin tertunda gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu merasa bahwa apa ya, saat ini tuh kayak jadinya jatuhnya itu kayak semua beban dalam hubungan ini tuh kayak seolah itu dilempar ke kamu, disuruh kamu yang menanggung beban ini gitu. Cuman ya aku tahu bahwa kamu sebenarnya saat ini tuh kayak udah ngerasa nggak kuat gitu. Tapi saran dari saya, apabila dia tidak memiliki keberanian untuk ngomong sama kamu, ya di sini yang dituntut harus berani gitu. Berani adalah kamu. Kan ini kan berani karena kebaikan, bukan karena keburukan. Jadi ya mau nggak mau hal itu harus kamu jalani. Apabila kamu sudah mampu dan berani ngomong sama dia terbuka tentang unek-unek yang ada di dalam pikiran kamu selama ini, saya yakin bahwa kamu akan merasakan
hubungan ini nyaman kembali seperti yang dulu. Karena apa? Ya kamu sudah mengeluarkan tentang segala unek-unek yang ada di dalam hati kamu ke dia gitu. Jadi kurang lebihnya ya dia jadi lebih tahu gitu apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, apa yang gak kamu suka. Karena bisa dibilang saat ini dia juga apa ya, walaupun dia dalam artian tuh kayak udah komunikasinya sama kamu itu udah nggak seintens yang dulu gitu, cuman dia masih tetap kok memikirkan kamu, bahkan dia masih ingin berharap ya kamu dan dia bisa bersatu, bisa kembali merajut asa seperti yang dulu. Terus kedepannya aku di sini melihat bahwa di sini kan ada kartu The Star yang lambangnya cinta. Artinya aku tahu bahwa di dalam diri kalian masing-masing sejatinya masih saling mencintai satu sama lain. Karena ego, kesalahpahaman, dan kurangnya rasa keterbukaan. Jadi bisa dibilang tuh kayak cinta ini hanya sebuah gambaran atau angan-angan. Cuman hal tersebut bisa saja kok menjadi nyata asalkan ya seperti yang tadi gitu. Nggak usah nunggu dia berkomunikasi dulu, atau nggak usah kamu dulu yang menunggu komunikasi dia gitu. Jadi harus bener-bener apa ya, memiliki keberanian, karena tujuan kalian ini tujuan yang bagus, tujuan untuk menjemput sebuah kepastian yang lebih nyata daripada nggak jelas seperti yang kemarin ini. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Yes, kartu yang nomor 2. Kita ambil kartu tarotnya. Apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Wah, kartunya terbuka dulu. Violet ya. Apa dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Oke, dua kartu terbuka. King of Pentacle, ada kartu Two of Pentacle. Oke. Yes. Oke, di sini kita udah mendapatkan 5 kartu kita. Yes. Kita geser biar teman-teman semuanya juga ngelihat secara jelas. Oke, apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Aku di sini melihat bahwa kamu memang kayak orang ini tuh adalah orang yang selalu bisa bikin kamu kangen sama dia, rindu sama dia, selalu memikirkan dia. Lalu di sini mungkin di dalam benak kamu, di dalam hati kamu, kamu juga berpikir, apakah dia juga merasakan ya? Apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang saya rasakan gitu. Misal saat ini aku sedang galau memikirkan dia, galau rindu sama dia, galau kangen sama dia gitu. Aku di sini kan terlihat dari kartunya gitu. Jadi antara kamu dan dia itu sama. Ketika kamu memikirkan dia, itu tandanya dia juga sedang memikirkan kamu. Jadi seperti itu. Apabila
dia sedang memikirkan kamu, ya berarti kamu sedang memikirkan dia gitu. Jadi kayak antara kamu dan dia sejatinya itu sama, sama satu tujuan, sama satu rasa, sama satu hati. Walaupun ya namanya perbedaan itu ada gitu, tapi aku di sini melihat bahwa dia sangat bangga, dia sangat senang, dia sangat bahagia bisa mengenal sosok seseorang yang seperti kamu. Karena aku di sini melihat gitu, kamu itu tipikal seseorang yang mencintai seseorang itu apa adanya. Jadi kayak tanpa melihat gitu ya. Tanpa melihat entah dia itu seperti apa, entah dia itu pekerjaannya apa gitu. Yang penting dia bisa bertanggung jawab sama kamu, terus kemudian dia bisa setia sama kamu, dia bisa sayang dengan kamu dan menerima apa adanya kamu, apapun dia gitu. Kamu akan bisa menerima dia gitu. Daripada yang kayak mungkin super duper kaya gitu tapi nyakitin gampang selingkuhan gitu, kamu lebih baik mencari seseorang yang sesuai dengan isi hati kamu aja gitu. Jadi ya udah gitu, nggak perlu nguluk-nguluk gitu, yang penting itu aja gitu, kamu orangnya serius gitu. Kalau mungkin masalah materi, hal itu bisa kalian cari secara bersama-sama gitu. Tapi kalau yang cinta dari hati, cinta yang tulus tanpa ada unsur mempermainkan atau memanfaatkan, itu sulit rasanya. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa antara pikiran kamu dan pikiran dia itu imbang gitu. Imbang tuh yang seperti apa sih? Ya dalam artian tuh kayak orang ini juga peka terhadap, misal gitu, kamu saat ini sedang memikirkan sesuatu gitu, yang tanpa kamu ngomong sama dia, pasti dia langsung bakalan bilang gitu, kamu kenapa sih gitu, kok kayaknya ada sesuatu hal yang dia pikirin. Karena apa? Dari situ kita mampu melihat bahwa dia tipikal seseorang yang peka terhadap pasangannya. Bukan berarti dia punya magic atau punya apa, tapi dia memang kayak peka gitu. Wah, ini orang kok nggak kayak biasanya, berarti saat ini ada sesuatu hal yang sedang dia rasakan atau dia pikirkan gitu. Karena orang yang sayangkan seperti itu, dia peka, sedikit aja peka terhadap pasangannya gitu. Ketika pasangannya sedang sakit, sedih, suasana hati dia nggak seneng, pasti dia akan tahu gitu. Dan orangnya tipikal seseorang yang seperti itu. Selain itu, yang saya lihat gitu, yang semula kayak kamu itu kayak merasa masih belum yakin, kayak masih merasa ada keraguan gitu, setelah dia mampu menunjukkan tentang kesungguhan dia terhadap diri kamu, akhirnya kamu jadi lebih berani lagi gitu. Kamu lebih berani lagi menatap masa depan bersama dia. Yang semula padahal harapan kamu itu kayak seolah-olah itu udah ngerasa sirna gitu. Karena ya kamu sudah mencoba berhubungan, beradaptasi sama orang baru, ujung-ujungnya gagal lagi, atau ujung-ujungnya pisah lagi, atau bisa saja kebaikan kamu dimanfaatkan sama orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi kayak kamu seolah-olah itu di saat dia datang dulu di dalam kehidupan kamu gak langsung yakin gitu, langsung menerima kehadiran dia gitu. Tapi setelah dia menunjukkan bahwa dia nggak sama seperti orang-orang yang pernah kamu kenal dulu gitu, kamu jadi yakin dan berani menatap masa depan bersama dia. Selain itu, aku juga ngelihat bahwa orang ini orang yang suka gitu ya membayangkan kamu di saat dia mungkin sedang rebahan, sebelum dia tidur, atau mungkin di waktu-waktu senggang dia gitu. Orang ini tuh terkadang suka memikirkan kamu, makanya gitu kamu dibuat kepikiran sama dia. Terus aku juga ngerasa bahwa antara hati kamu dan dia itu kayak saling terkoneksi satu sama lain, dan kamu juga orangnya sangat peka gitu. Misal dia sedang ada something, ada sesuatu hal, pasti entah kenapa gitu, yang namanya perasaan kamu kayaknya nggak bisa dibohongin. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa kamu melihat dari sisi keseriusan dia gitu. Itu salah satu hal yang membuat kamu juga merasa yakin. Bukan cuma itu aja gitu, kamu juga ngelihat dari cara dia memperlakukan kamu, cara dia menyayangi kamu gitu, kayak rasanya itu beda, nggak seperti yang lain. Itu yang membuat kamu bisa bertahan sama dia sampai detik ini, karena kamu merasa bahwa ya kamu dulu pernah gitu menjalin hubungan, cuman rasa senyaman ini baru kamu dapatkan pertama kali ini ketika sama dia. Selain itu, walaupun jarak kalian jauh gitu, kalian terhalang jarak ruang dan waktu, cuman Clarissa percaya bahwa antara keinginan kamu dan dia sama, yaitu kalian ingin segera cepet-cepet bertemu, ingin sama-sama cepet-cepet mungkin melakukan sebuah rencana yang apa ya, rencana yang udah kalian bangun di telepon atau mungkin di mana gitu. Jadi kan ini kan seperti itu. Jadi kayak mungkin kamu sama dia tuh gini,
oh nanti kalau misalnya kita ketemu, yuk kita jalan ke sini, yuk kita ke tempat ini, yuk kita kemana gitu. Dan saya yakin bahwa kedepannya kalian pasti bisa bertemu dalam situasi yang pas, yang sesuai dengan hati dan keinginan kalian. Terus aku juga melihat bahwa dia itu tipe sosok seseorang yang bisa dibilang tuh kayak sabar ya. Sabar tuh apa sih? Ya nggak tahu kenapa gitu. Bawaannya ketika kamu teleponan sama dia itu kayak kamu ngerasa happy, senyum-senyum sendiri gitu. Misal gitu, wah ini telepon dari dia nih gitu. Kamu udah kayak ngerasa seneng banget, senyum-senyum sendiri gitu. Langsung semangat kamu angkat telepon dia gitu. Karena orang ini tuh bisa dibilang mampu memberikan semangat baru dalam kehidupan cinta kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini tidak pernah memandang kamu itu sebelah mata. Walaupun kamu mungkin banyak orang yang menilai kamu itu seperti ini, seperti itu, dia percaya terhadap keyakinan dia sendiri. Bahwa kamu adalah tipikal seseorang yang hebat gitu. Dia nggak sama seperti apa yang orang-orang omongkan gitu. Jadi ya udah, dia menerima apa adanya kamu gitu, tanpa harus melihat atau mendapatkan sebuah penilaian dari orang lain. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa bawaannya ketika kamu berkomunikasi dengan dia gitu, rasa kenyamanan dan kedamaian tersebut mampu kamu rasakan gitu. Jadi ya kayak bener-bener damai, bener-bener ada energi yang kayak apa ya, energi yang kayak ngerasa tenang gitu. Hal itu yang kamu rasakan ketika kamu berkomunikasi sama dia. Ketika kamu gak komunikasi sama dia, wah kamu langsung tuh kayak kepikiran sama dia. Dia saat ini sedang ngapain ya? Udah makan apa belum? Dia saat ini sedang mandi atau sedang gimana? Sedang tidur kah atau gimana gitu? Kamu langsung kayak kepikiran sama dia. Karena ya kamu bener-bener kayak ngerasa bahwa takut kehilangan dia gitu. Karena dia adalah seseorang yang mampu mengetuk pintu kenyamanan kamu. Jadi bukan pintu hati lagi, tapi bener-bener udah bikin kamu bisa klepek-klepek ngerasa nyaman melayang-layang gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa cinta yang timbul di dalam hati dia itu cinta yang natural kok gitu. Jadi kayak bukan cinta yang dibuat-buat, cinta yang dibikin-bikin. Cinta yang bener-bener dari dasar lubuk hati dia yang paling dalam gitu. Jadi dia mencintai kamu itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena suruhan, karena natural gitu. Timbul dari di saat dia pertama kali gitu berkomunikasi sama kamu, disitulah gitu ada perasaan rasa dia ingin memperjuangkan kamu dan ingin memiliki kamu seutuhnya. Terus Clarissa juga melihat bahwa orangnya juga tipe seseorang yang pemegang janji, walaupun masih banyak janji yang belum bisa dia tepati, dan orangnya bukan tipikal seseorang yang suka bikin janji gitu. Tapi orang ini tuh kayak bener-bener bisa dipegang secara omongan dia. Misal dia akan maksudnya tuh kayak gini, oke aku bakalan ngejaga hati aku untuk kamu gitu. Jadi ya sebisa mungkin gitu kamu jangan sampai kayak meragukan kepercayaan dia gitu. Karena kalau misalnya kamu meragukan kepercayaan dia, dia pasti bakalan marah gitu. Ah enggak, aku udah berusaha menjaga hati tapi kok kamu nuduh aku kayak gini gitu, kamu masih belum yakin ya sama aku. Pasti dia akan merasa kecewa dan marah. Karena apa gitu, ya dia udah dalam artian tuh udah memegang komitmen yang udah dia buat. Ya berarti dia nggak boleh gitu melanggar apapun yang udah disepakatin gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa harapan kamu dan harapan dia ke kamu ini cukup besar. Dalam artian mungkin orang ini menginginkan apa ya, story love yang bener-bener dalam artian tuh yang lebih serius daripada sebelumnya. Karena keinginan dia ingin selalu bersama-sama kamu, ingin selalu membahagiakan kamu, ingin selalu dalam artian tuh bikin kamu ngerasa ceria dan gak ingin membuat kamu ngerasa sedih. Di sini walaupun terkadang ada ya perasaan dari kamu itu yang kayak suka berpikir galau gitu, terkadang dibuat galau ketika orang ini lama banget gitu tidak balas-balas kamu, atau terkadang itu kayak waktu dia terlalu tersita untuk pekerjaan dan waktu untuk kamu ini sedikit banget. Terkadang kamu juga ngerasa sedih, kesepian gitu. Cuman buat kamu sih harus tetap ya menunjukkan sama dia, tunjukkan bahwa kamu ini seseorang yang baik dan layak untuk dia perjuangkan. Tunjukkan, beri dia motivasi dan semangat. Dengan seperti itu dia pasti bakalan bisa menilai gitu, kamu ternyata itu masih ada sisi poin plusnya gitu, ketimbang sama mungkin mantan-mantan dia dulu, sama orang-orang yang lain gitu. Jadi kamu harus bisa menunjukkan yang terbaik sama dia. Terus di sini Clarissa juga mampu melihat bahwa dulu kamu sempat sih gitu, sempat ada ya, masih itu bayang-bayang rasa trauma dari masa lalu. Tetapi setelah dia hadir gitu, dia adalah seseorang yang mampu menyembuhkan rasa trauma kamu, rasa takut dan trauma kamu.
yang dulu itu pernah menghampiri kamu. Terus di sini aku juga melihat bahwa orangnya pekerja keras gitu. Jadi kamu jangan ngerasa heran apabila waktu dia banyak dia gunakan untuk pekerjaan. Tapi apapun yang dia lakukan tuh hal yang positif kok gitu. Semata-mata kan untuk kebaikan masa depan kalian di masa yang akan datang. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa dia tipikal seseorang yang penuh dengan pertimbangan. Pertimbangan resiko, pertimbangan hasil dan dampaknya itu seperti apa. Jadi ya udah gitu. Dia udah tahu bahwa kalau misalnya dia perbanyakin waktu dia untuk pekerjaan gitu, kamu pasti ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa kecewa. Cuman kan orangnya juga bertanggung jawab, orangnya punya cara gitu. Bagaimana cara menggantikan kekecewaan kamu, biar digantikan dengan kebahagiaan, dengan cara apa? Ya mungkin apabila dia udah banyak waktunya untuk kamu, dia pasti akan memberikan waktu timingnya gitu ya terbanyak untuk kamu. Apabila memang waktunya udah bener-bener ngerasa senggang gitu. Terus aku juga melihat bahwa di sini dia juga sebenarnya suka ngerasa kesepian sih, suka ngerasa galau juga gitu, ngerasa kesepian apabila bisa dibilang tuh kayak gini, wah ini kok pekerjaannya nggak selesai-selesai ya, wah ini kok segala sesuatunya itu banyak ya gitu. Padahal kan bisa dibilang tuh ketika jam segini ini adalah waktunya, porsinya aku buat teleponan sama dia, atau mungkin porsinya aku buat berduaan sama dia, tapi kok kenapa belum selesai-selesai gitu. Jadi dia juga ada rasa perasaan sedih dan bersalah gitu, karena tidak bisa memberikan waktu intensia buat orang yang dia sayang. Tetapi saya mampu melihat ya tentang rasa niat dan rasa tanggung jawab dia yang sesungguhnya. Jadi bukan dibuat-buat. Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak selalu mencari alasan, selalu membuat alasan. Cuman di sini yang saya lihat, saya yakin bahwa dia akan menunjukkan tentang rasa tanggung jawab dia gitu. Dia bukan mencari alasan gitu. Dia bilang dengan alasan, tapi dia mampu membuktikan gitu secara nyata tindakan yang dia lakukan tuh seperti apa. Jadi bukan cuma alasan dan omong kosong doang gitu. Terus orang ini juga orang yang selalu mendoakan kamu. Jadi di sela-sela dia berdoa gitu, dia selalu mendoakan terhadap kamu dan hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Karena apa? Ya dia merasa bahagia, merasa penuh syukur bisa mengenal seseorang yang seperti kamu, yang mau menerima apa adanya dia tanpa harus menuntut satu kata pun gitu. Jadi dia kayak benar-benar ngerasa bersyukur karena sudah dipertemukan dengan seseorang yang sespesial kamu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa di sini tuh kayak apabila orang ini udah ngerasa ya, orang ini tuh kayak udah ngerasa bahwa penghasilan dia mungkin udah ngerasa cukup, tabungan dia juga udah ngerasa cukup, disitulah waktu dia untuk menepati janji dia, yaitu ya janji untuk membawa kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Karena kan saat ini dia merasa bahwa hal tersebut hanya sekedar wacana dari dia dan belum belum dia realisasikan gitu. Dan dia akan berjanji mungkin apabila kayak segala mungkin tabungannya sudah terpenuhi, penghasilan dia juga udah ngerasa cukup, dia pasti akan menepati janji dia ke kamu. Jadi buat kamu sabar aja, harus bisa legowo, nikmati segala proses yang sudah diberikan sama Tuhan. Jadi seperti itu. Dan kita lihat untuk kartu tarot yang versi selanjutnya tentang apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasain. Oke, dua kartu. Four of One, ada kartu Strength. Yes. Di sini ada kartu Six of One. Oke. Terus juga ada kartu The Sun, ada kartu The Magician. Yes, di sini ada kartunya Three of One, menggambarkan tentang
Sebenarnya nantinya gitu, apabila kalian mampu mempertahankan hubungan ini, langkah kalian untuk menuju serius itu sudah dekat gitu. Walaupun mungkin akan ada beberapa gejolak, tapi saya yakin bahwa kamu dan dia bisa melewati, karena tujuan kamu dan harapan dia itu sama, satu tujuan, yaitu menjemput sebuah kebahagiaan. Terus buat kamu sih nggak perlu khawatir ya, karena bagi dia adalah kamu adalah seseorang yang mampu menaklukkan hati dia, karena bisa dibilang dia juga tipikal seseorang yang susah untuk ditaklukkan gitu. Jadi apabila kamu sudah berhasil menaklukkan dia gitu, ya berarti dia tidak pernah memikirkan yang lain gitu, hanya fokus ke depan, fokus sama hubungan ini dan sama kamu aja gitu. Terus aku juga di sini melihat banyak kok gitu dari teman-teman kamu itu yang mungkin mendukung kamu bersama dia untuk bisa bersama gitu. Cuman ya terkadang kan namanya sebuah perbedaan gitu. Namanya sebuah selisih paham itu pasti ada. Cuman di sini yang menjadi tantangan terbesar kamu adalah bagaimana kamu bisa siap gitu menghadapi situasi apapun. Jadi kayak tahu bagaimana cara menyikapi, tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi bukan cuma diem aja dan menerima aja gitu, tapi ada langkah dan tindakan yang akan kamu lakukan. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu The Sun. Dia datang membawa sejuta harapan yang cerah. Dalam artian tuh ya mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu bener-bener harapan kamu udah gugur, harapan kamu udah runtuh dihancurkan sama masa lalu kamu. Cuman ya sepertinya orang ini yang akan menebus kebahagiaan, menebus semua gitu ya, semua penderitaan yang pernah diperbuat sama mantan kamu, dan dia yang akan menebus, menggantikan dengan kebahagiaan dan harapan yang jauh lebih cerah, yang jauh lebih terang bersinar daripada dia gitu. Terus aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak dia tipe orang yang transparan, jadi gak banyak sesuatu hal tuh yang dia tutupin gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa dia kayaknya kemarin tuh ada sesuatu hal deh yang dia ditutupin gitu, tapi kan nanti ujung-ujungnya dia juga pasti bakalan cerita tentang apa yang dia rasakan gitu. Jadi bukan dia simpen gitu sepanjang kamu jalin hubungan bersama dia. No, bukan tipikal seseorang seperti itu. Terus di sini kita coba lihat. Di sini ada kartu The Empress. Ada kartu Princess of Cup. Di sini ada kartu Queen of Wands. Ada kartu Four of Swords. Ten of Cup. Yes. Di sini ada kartu The Empress adalah kamu nantinya akan mendapatkan sebuah kejutan gitu ya, sebuah hadiah dari Tuhan yang nanti itu akan membuat kamu kayak merasa bahwa wah, ternyata hasil dari aku bersabar kemarin tuh juga membuahkan hasil yang memuaskan, yang membahagiakan. Ya bisa saja gitu, ketika kamu mampu bersabar menghadapi situasi yang saat ini terjadi gitu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang didatangkan dari Tuhan gitu. Terus aku juga di sini melihat gitu bahwa kemungkinan besar gitu kamu yang akan menjadi, kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, berarti kamu akan menjadi princessnya dia. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki, ya kamu yang akan menjadi rajanya dia gitu. Terus di sini ada kartu Queen of Coin gitu. Artinya itu apa sih gitu? Karena yang memegang hati dia saat ini hanyalah kamu. Jadi buat kamu sih sebenarnya nggak perlu khawatir gitu, karena yang ada di dalam pikiran dia, yang ada di dalam hati dia, cuma ada nama kamu aja. Jadi buat kamu sih nggak perlu ngerasa ragu gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini nantinya itu akan berjuang penuh sama kamu untuk membuat kamu jauh lebih yakin daripada sebelumnya gitu. Jadi orang ini tuh kayak
bisa dibilang tuh bukan cuma omong kosong doang, bukan cuma janji-janji doang, tapi dia mampu menepati janji dan menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu tidak pernah dia ingkari. Terus di sini ada kartu Ten of Cups, artinya kartu yang benar-benar membahagiakan, kartu romansa, romantisme, keharmonisan. Dan dibalik lika-liku kehidupan, mulai dari kalian terpisah jarak ruang dan waktu, mulai dari kalian yang mungkin ya kalian pernah berantem gitu, mungkin kalian pernah saling membesarkan ego, dibalik kesulitan yang pernah kalian jalani, kalian akan bisa gitu ya duduk secara bersama. Ini kan terlihat seorang laki-laki dan perempuan kayak sedang terikat sama suasana yang romantis dipenuhi dengan dayang-dayang gitu. Bisa saja ini arti dari sebuah pernikahan gitu. Jadi apa yang kamu inginkan akan bisa tercapai, bisa bersatu dengan dia dalam ikatan tali pernikahan. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang nomor ini ya, kartu yang nomor 2. Kartu yang nomor 3, sorry, kok nomor 2. Yes. Sesuai dengan tema dan deskripsi, yaitu apakah dia juga merasakan sih apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Yes. Oke. Apakah dia juga merasakan? Oke, satu kartu terbuka lagi. Ada kartu King of Cup. Oke, di sini ada kartu The Moon. Oke. Ada kartu King of Wands. Yes, kita ambil satu kartu aja yang ini. Kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga kelihatan kartu-kartunya. Yes. Oke. Apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Di sini aku melihat ya bahwa saat ini pun gitu sepertinya hubungan kalian udah bener-bener hancur, udah bener-bener nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena di sini yang saya lihat ya, kamu selalu terus gitu memikirkan dia, sedangkan dia kayaknya nggak pernah memikirkan kamu gitu. Bahkan bisa dibilang gitu, seolah-olah sepertinya orang ini menghindar dari kehidupan kamu, entah takut kamu tuntut, entah takut kamu marahin, entah takut karena apa gitu. Yang jelas orang ini tuh kayak sepertinya itu kayak dia ingin pergi, menghindar dari kehidupan hubungan cinta kamu bersama dia gitu, tanpa alasan dan sebab yang jelas gitu. Itu yang membuat kamu juga merasa cukup sedih. Karena apa? Aku di sini udah ngelihat gitu ya, kamu udah banyak berkorban sama dia, kamu sudah mencoba gitu ya menjadi apa yang dia inginkan, tetapi ya tetap aja gitu, yang namanya perubahan dari kamu, yang namanya kamu berusaha ingin menjadi apa yang dia inginkan, tidak pernah terlihat sama dia. Karena bisa dibilang orang ini tuh kayak nggak pernah merasakan apa yang kamu rasakan.
yang dia rasakan hanya kepuasan dia sendiri, hanya pikiran dia sendiri, hanya hasrat dia sendiri yang dia pikirkan, tanpa memikirkan bagaimana terluka hatinya kamu saat ini. Padahal jika dilihat, kamu saat ini sebenarnya itu kayak sudah terlanjur gitu berharap besar sama dia, tapi kamu nggak tahu gitu kalau misalnya kedepannya bakalan terjadi yang seperti ini. Kalau misalnya kamu tahu dari awal gitu, nggak bakalan mau kamu menjalin hubungan bersama dia gitu. Karena apa? Ya, bisa dibilang tuh kayak gini yo, siapa sih seseorang gitu yang mau endingnya dikecewakan? Pasti semua orang juga ingin endingnya dibahagiakan. Cuman ya bagaimana lagi kalau misalnya nasi sudah menjadi bubur. Jadi untuk saat ini tuh kayak bener-bener yang saya lihat, dia tuh kayak udah dalam artian tuh melakukan sesuatu hal tanpa konfirmasi dari kamu, suka-suka dia, bahkan dia kerja kemanapun tidak pernah ngomong sama kamu. Alhasil ya sudah gitu, kamu merasa sendiri, kamu merasa hampa, kamu punya kekasih tapi rasanya kayak kamu jomblo gitu. Justru malah jomblo aja enak gitu, kayak masih nggak ada beban pikiran. Lah ini gitu, kamu bisa dibilang tuh kayak kamu ngerasa sendiri, banyak beban pikiran pula. Beban pikiran dari apa? Ya dari dia gitu. Terus aku juga mampu melihat bahwa eh, kamu sebenarnya ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya. Kamu juga ingin sekali meluapkan tentang amarah dan emosi kamu sama dia gitu. Cuman apa daya kamu gitu. Kamu lebih baik memilih diam daripada ini nantinya menjadi sebuah perseteruan sengit lagi gitu, yang nantinya bisa tambah runyam. Jadi ya udah gitu. Bisa dibilang kamu mencoba diem aja gitu. Berharapnya kamu diam itu bukan cuma diam aja, tapi kamu berharap gitu biar dia segera sadar, biar dia segera dalam artian tuh memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dia gitu, bukan malah digantung gak jelas ini gitu. Karena gini loh, yang kamu inginkan sebenarnya cuma satu. Kalau misalnya kita bertahan ya oke, tapi kamu harus berubah. Kalau misalnya kamu udah gak sayang sama aku lagi, ya udah pergi tinggalkan aku, itu aja udah cukup bagi kamu. Tapi seolah-olah orang ini gini, orang ini menyiksa kamu tapi kamu lepaskan dia nggak mau, kan repot juga kamu gitu. Dalam artian tuh maunya dia apa, keinginan dia apa, berubah juga enggak, bikin khawatir. Iya, itu yang membuat kamu kayak bener-bener ngerasa kesel banget, ngerasa jengkel banget gitu. Karena apa? Segala pengorbanan kamu tidak pernah terlihat di mata dia, justru yang jelek-jeleknya kamu aja yang suka diungkit-ungkit sama dia. Lalu perhatian kamu, kebaikan kamu selama ini kemana gitu, tidak pernah dia ungkit. Hanya kesalahan kamu walaupun setitik pasti dia ucapkan. Itu yang membuat kamu merasa bahwa kamu menjalin hubungan yang kayak merasa dipertidakadilkan sama dia. Terus di sini aku juga melihat bahwa aktivitas kamu pun hari-hari kamu juga nggak bisa kayak ngerasa tenang gitu loh. Karena apa? Segala pikiran kamu kayak dipenuhi dengan beban gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini aku melihat bahwa seolah-olah itu kayak kamu sudah apa ya, dalam artian tuh bener-bener terjebak sama rayuan gombal gitu. Karena apa? Dulunya dia tuh kayak seolah-olah meyakinkan, seolah-olah bener-bener layak untuk diperjuangkan, seolah-olah itu kayak wah nih orang kayaknya niat dan tulus serius nih, bisa diajak untuk serius nih gitu. Tapi nyatanya apa? Sampai detik ini nggak ada satu hal yang dia tepati. Justru malah kecemasan yang saat ini sedang dia berikan ke kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa sepertinya itu kayak kamu bener-bener kayak berpikir bahwa wah ini cinta yang salah gitu. Ternyata apa yang saya pikirkan selama ini tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Dan janji-janji dia di awal dulu yang pernah dia ucapkan ternyata hanya sebuah janji-janji palsu. Itu yang membuat kamu rasa menyesal juga ada gitu. Kenapa aku dulu dipertemukan sama dia kalau endingnya seperti ini? Lebih baik aku jomblo aja gitu daripada kamu tertekan seperti ini. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa sepertinya di sini tuh kayak bener-bener merasa apa ya? Aku di sini tuh kayak bener-bener melihat bahwa seolah-olah kamu itu kayak saat ini tuh sudah tidak bisa melihat harapan secara jelas dan nyata. Karena apa? Harapan kamu sudah dihancurkan sama ketidakpastian dan ketidakjelasan ulah dia terhadap diri kamu. Terus aku juga melihat bahwa
di sini kamu sebenarnya ingin sekali gitu, dalam artian tuh kayak saat ini tuh kayak bener-bener kesedihan kamu terbendung gitu, jadi yang kayak semua kesedihan menumpuk jadi satu. Kesedihan sama siapa ya? Kesedihan yang dia buat. Bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini tuh berada di titik yang bener-bener kayak bisa dibilang tuh depresi, selalu keinget dia, selalu apa, sedangkan dia kayak nggak pernah memikirkan diri kamu sama sekali. Itu yang membuat kamu juga kayak ngerasa bagaimana ya gitu, ngerasa aku ini harus bagaimana lagi sih gitu, aku ini harus seperti apa. Aku udah berusaha menjadi apa yang kamu mau, aku udah berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu, tapi setitik pun gitu kamu tidak pernah menghargai segala bentuk pengorbanan yang udah aku tunjukkan ke kamu. Alhasil ya sudah gitu, saat ini tuh kayak kamu bener-bener meresapi kesedihan, sampai bener-bener tuh kayak kamu udah ngelihat bahwa saat ini hubungan kamu bersama dia ini udah nggak bisa diharapkan lagi gitu. Ya tetapi harapan kamu masih ingin sih bahwa dia itu kayak bisa kembali seperti yang dulu. Karena apa? Ya kamu sudah berkorban banyak gitu. Masa ya iya pengorbanan kamu akan sia-sia begitu aja? Semua orang juga nggak ingin dong gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak kamu uh, masih berharap akan datangnya perubahan dari dia gitu. Cuman kalau memang dia udah bener-bener tidak sejalan lagi dengan pemikiran kamu, ya semuanya sudah kamu serahkan aja sama yang di atas gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa di sini tuh yang membuat kamu kayak selalu ngerasa sedih adalah kamu yang selalu disudutkan, kamu yang selalu disalahkan, sedangkan dia disalahkan nggak maunya bener. Intinya kamu yang selalu salah, dia yang selalu benar. Itu yang membuat kamu merasa bahwa hubungan ini nggak adil. Itu yang membuat kamu juga sering sekali merasa galau gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa sikap dia terhadap kamu itu sangat keras, sangat kasar. Terkadang itu kayak suka-suka dia. Walaupun dalam artian itu bukan keras dari segi perkata, dari segi tindakan gitu, tapi dari perkataan aja mampu menyakiti perasaan kamu loh, mampu menyakiti hati kamu. Alhasil ya sudah gitu. Hari-hari kamu dipenuhi dengan ketidakketenangan. Terus di sini juga ada kartu The Moon menggambarkan tentang artinya tuh kayak bener-bener saat ini apa yang kamu takutkan itu bener-bener terjadi. Dulu kamu di awal tuh yang kayak gini, dalam artian tuh mudah-mudahan ini yang terakhir buat aku dan dia bisa menepati janji dia dan tidak akan pernah membuat aku merasa sedih. Tapi ternyata apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan di awal gitu, bener-bener terjadi sama dia. Artinya ya bener-bener tuh kayak kamu dulu udah pernah trauma dan ini trauma yang kedua kalinya gitu. Jadi kayak kamu kedepannya kamu mau melangkah jadi kayak merasa ragu, merasa hati-hati gitu. Kamu takut apabila menjalani cinta yang salah lagi, menjalani cinta yang rumit lagi. Kamu tidak ingin yang seperti itu gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa saat ini tuh kayak kamu bener-bener ngerasa gimana ya, kamu nggak ingin lagi fokus untuk maksudnya tuh memikirkan yang lain-lain dulu, memikirkan tentang hubungan, memikirkan cari yang baru, meninggalkan dia. Kamu nggak ingin berpikiran seperti itu, karena yang kamu butuhkan saat ini adalah kamu menenangkan diri terlebih dahulu, menghealing diri kamu terlebih dahulu gitu, daripada memikirkan situasi yang jelasnya juga kagak gitu, berubahnya juga enggak gitu. Kamu merasa bahwa tetap gini-gini aja gitu. Terus di sini coba Raisa lihat apakah dia juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara grisik-grisik, karena di sini tuh kayak tadi tuh hujan berhenti, terus hujan lagi berhenti lagi. Ya namanya ciptaan Tuhan, apapun yang diberikan ya udah berusaha kita syukuri karena hujan itu merupakan rahmat gitu. Alhamdulillah bisa dapat hujan gitu. Mudah-mudahan rezekinya juga berkah. Amin. Terus di sini di sini ada kartu Nine of Cup, ada kartu Four of Pentacle. Yes. 1, 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3, 4, 5.
aku di sini tuh kayak bener-bener ngelihat ya bahwa kayak gini loh, apa yang kamu lihat dulu itu ternyata nggak sesuai dengan fakta dan realita. Karena kamu dulu itu kayak bener-bener ngelihat dia tuh dia sosok seseorang yang baik, yang bisa diandalkan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi setelah kamu bener-bener menjalin hubungan sama dia, bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan tetapi kekecewaan. Dan itu yang membuat kamu itu kayak bener-bener gini loh, ini tuh kayak bener-bener ngerasa nggak imbang. Karena apa? Kamu aja mampu menerima kelebihan dan kekurangan dia, kamu juga nggak ngelihat dia yang seperti ini, kamu juga nggak terlalu menuntut dia yang harus seperti itu, seperti ini gitu. Karena apa? Kamu mencintai dia itu tulus mencintai dengan hati, tapi nyatanya apa gitu, ketulusan tersebut harus ditukar dengan kebencian gitu. Dalam artian tuh apa ya, bukan kebencian tetapi kayak ditukar dengan ketidakpastian seperti ini. Itu yang membuat kamu merasa bahwa diperlakukan nggak adil. Terus aku juga di sini melihat bahwa di sini tuh terlihat ya bahwa dia itu selalu ingin benar, selalu ingin menasehati kamu, tetapi dia nggak pernah mendengarkan apa yang kamu katakan, nasihat dari kamu masuk keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu yang selalu kamu rasakan. Bahkan cenderung gitu, apabila kamu lebih meluruskan ke masa yang benar gitu, kamu yang selalu disalah-salahkan. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa loh, kenapa ya dia kok seperti ini gitu, padahal ya apa yang kamu lakukan ini sudah benar gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa seolah-olah orang ini tuh kayak meninggalkan sebuah, dalam artian tuh meninggalkan sebuah luka yang begitu dalam gitu, yang dalam artian tuh kamu ingin sekali ngerasa terbebas dari keterpurukan saat ini gitu. Karena apa ya, kamu saat ini tuh kayak bener-bener gini, kamu bertahan tapi kamu kayak bener-bener ngerasa sakit gitu, kamu ingin pergi tapi kamu nggak bisa karena berat, nggak bisa karena kamu udah terlanjur banyak berkorban. Itu yang membuat titik terberat kamu. Terus di sini aku coba lihat juga kartu tarot yang versi satunya. Ada kartu King of Coins. Oke. Ada kartu Four of Cup. Kemudian ada kartu The Hangman. Yes, pas kayaknya keluarnya 1, 2, 3, 4, and 5. Di sini aku juga melihat bahwa sepertinya hubungan kamu saat ini benar-benar dingin, kayak udah ngerasa nggak bisa diperjuangkan, dan kamu juga melihat dia nggak ada perubahan sama sekali, justru malah kemunduran yang kamu rasakan. Cuman buat kamu harus bisa ya menjadi pribadi itu yang mungkin tuh ya, aku tahu bahwa kamu udah tegar gitu, cuman yang kayak ya kamu harus bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu saat ini yang saya lihat tuh udah bener-bener menderita karena apa ya, menderita beberapa hal, menderita karena ulah dia ke kamu gitu. Jadi saran dari aku sih ya, kita hidup satu kali, kita hidup mencari kebahagiaan bukan penderitaan. Apa maknanya kita membuka sebuah hubungan kalau kita nggak bahagia? Lebih baik carilah seseorang yang pasti. Terus juga di sini tuh yang kayak dalam artian tuh gini ya, kamu sudah, yang kamu lakukan saat ini udah yang terbaik kok gitu. Jadi kalau misalnya dia tetap menggantung kamu, ya berarti dia nggak tahu diri sama kamu, karena kamu sudah berusaha menunjukkan yang terbaik. Tapi nyatanya apa gitu, kamu sabar bertahan mempertahankan hubungan ini, kamu sabar telaten menghadapi dia, tapi dianya tetap nggak ada perubahan sama sekali. Terus juga di sini ada kartu strength gitu. Kartu strength tuh menggambarkan tentang apa ya, dalam artian tuh kayak saat ini kayak kamu bener-bener udah melemah gitu, karena segala bentuk pengorbanan kamu, perjuangan kamu sudah kamu limpahkan ke dia, dan saat ini tuh kayak kamu udah tidak memiliki daya apapun. Jadi ya sudah gitu, kalau misalnya kamu masih ingin balik ya nggak apa-apa balik gitu, asalkan kamu berubah. Kalau misalnya kamu pergi ya udah silahkan gitu, karena kamu sudah ngerasa capek akan sikap dia terhadap diri kamu. Terus juga selain ini, aku juga melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak diajak serius itu kayaknya masih jauh. Karena apa? Rasa seneng-seneng dia, rasa suka-suka dia itu masih sangat tinggi. Jadi kayak jauh untuk dikatakan serius. Jadi seperti itu.
Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Dan buat kalian semuanya yang ingin gabung di private trading atau personal trading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.